anaknya akan menjadi hujatan dari apa yang dilakukannya tadi. Dan untuk beberapa hal, masalah ini dia buat sendiri. Memang akhirnya dengan alasan sopan dan semuanya, dia ini seakan-akan jadi seseorang yang kebal hukum. Tetapi hukum dan sanksi sosial dari masyarakat ini sebenarnya adalah azab yang sesungguhnya. Dan ini adalah sesuatu yang saya pikir dia pantas untuk dapatkan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saat Fuji ini naik, kita semua saat ini menyaksikan bagaimana Rachel V-nya mengalami masa kejatuhannya. Rachel V-nya yang dianggap sebagai ratu selebgram di Indonesia, terakhir membuat sebuah unggahan video di YouTube berjudul Story of My Life. Dan di situ, dengan semua hal yang disampaikan, dia ingin meminta simpati masyarakat kepadanya akan apa yang menimpa dirinya. Dan di beberapa momen, dia mengatakan bagaimana perasaannya dan pembelaannya terhadap apa yang terjadi tadi. Di luar apa yang terjadi, akankah Rachel V-nya mendapatkan ketenaran yang dulu dia dapatkan? Ataukah akan hilang segalanya? Ataukah bahkan akan lebih tenar daripada sebelumnya? Menggunakan kartu ini kita akan lihat. Dan jangan pernah menghujat atau mengomentari secara jelek kepada seseorang, karena belum tentu kita akan bisa merasakan dan melakukan yang lebih baik saat kita ada di posisinya. Tapi yuk kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan Rachel V-nya selanjutnya. Saya melihat bahwa Rachel V-nya ini adalah seseorang yang memang menguasai sosial media ini. Entah karena bakat atau karena dia melakukan riset. Tapi Rachel V-nya sangat piawai mempergunakan apa yang dimilikinya menjadi sebuah storytelling untuk menggiring opini masyarakat kepada sesuatu yang diinginkannya. Bahkan saat beberapa netizen ini mengatakan bahwa ini adalah sebuah buah dari apa yang kemarin dia lakukan. Saat dulu dia ada masalah, sering bikin story dan terus kemudian mengajak anaknya dalam story itu tadi, dan seakan-akan menjadikan anak ini jadi pengalihan isu tanpa memikirkan dampak bahwa suatu hari nanti anaknya akan menjadi hujatan dari apa yang dilakukannya tadi. Bukankah apa yang diunggah di sosial media akan ada terus di sosial media untuk selamanya? Dan jika kita melihat bahwa dia mengatakan dia kali ini mendapat masalah, sebenarnya ini bukan yang pertama. Dan untuk beberapa hal, masalah ini dia buat sendiri. Itu paling tidak kata netizen yang mengomentarinya. Contohnya adalah saat dia melakukan doxing atau mengekspos atau mengungkap seseorang yang benci kepada dirinya dan menggiring opini akan sesuatu yang diinginkannya. Bukan sesuatu yang saya bilang ini jahat atau sesuatu yang melanggar hukum, tapi sepertinya dia mendapatkan buah atau mungkin karma dari apa yang dilakukannya di masa lalu dulu. Lalu apa lagi sih? Yang terus kemudian saya sempat baca beberapa komentar di videonya, di mana ini juga adalah sebuah, kalau tadi dibilang karma, ini karena dia pernah memiliki track record diduga menggunakan power abuse atau menggunakan influensialnya ini tadi untuk menghukum seseorang. Saat ada masalah dan terus kemudian fansnya atau pengikutnya ini tadi menyerang orang yang menjadi oponen atau lawannya, dia tidak berusaha untuk meredam masalah ini. Itu yang saya dapat dari aduan netizen. Dan bahkan dia menggelar, sengaja membuat sebuah sayembara untuk mengejar orang tersebut dan menggiring fansnya untuk menyerang orang itu tadi. Apakah ini benar sepenuhnya atau tidak? Saya pikir kalian semua yang sudah mengikutinya dari awal mengetahui ini. Dan kembali lagi, saya tidak ingin berkomentar ini benar atau salah di dunia sosial media yang sudah menggila seperti ini. Tapi saya pikir saat ini dia kembali lagi memetik buah dari apa yang dilakukannya di masa sebelumnya. Memang akhirnya dengan alasan sopan dan semuanya, dia ini seakan-akan jadi seseorang yang kebal hukum. Seakan-akan tidak ada seseorang yang akan bisa menangkap atau mungkin menghukum Rachel V-nya ini tadi. Tetapi hukum dan sanksi sosial dari masyarakat ini sebenarnya adalah azab yang sesungguhnya. Dan saat sekarang dia mencoba untuk melakukan apa yang dulu dia lakukan, menerima endorse dan sebagainya, seakan-akan pintu-pintu itu terus kemudian tertutup untuknya. Dan walaupun pendukungnya di sini mengatakan bahwa kok orang sebegitu jahatnya menghukum dia karena kesalahan yang kecil. Mereka beranggapan kalau toh ini duitnya dia, toh nggak merugikan negara, toh yang lain dan toh yang lain. Tapi saya pikir itu tadi, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Dan ini adalah sesuatu yang saya pikir dia pantas untuk dapatkan. Track record yang lain kalau tidak salah, dia pernah waktu itu bersengketa
bukan bersengketa ya, ribut di sosial media dengan Awkarin dan juga mendiang Laura. Yang saya pikir di sini sebaiknya dia menyampaikan itu secara pribadi, karena ini adalah opini yang menjatuhkan seseorang. Ditambah lagi dengan almarhum Laura yang sudah tidak ada, ini membuat kekesalan netizen yang tidak menyukainya ini semakin menjadi-jadi. Dan saya lihat ke belakangnya ini akan sulit untuk Rachel V-nya kembali lagi seperti dulu. Dari video ini tampak jelas dia seperti meminta belas kasihan dari netizen untuk mengampuninya. Tapi seperti diketahui, ini sepertinya adalah sebuah usaha yang tidak akan menghasilkan hasil dalam waktu yang dekat. Netizen Indonesia memang pemaaf, tapi mereka tidak lupa. Dan apa yang terjadi di masa lalu sepertinya baru meledak di masa kini. Dan meskipun Rachel V-nya di sini mendapatkan pundi-pundi rupiah dan pekerjaannya dari Instagram, saran dari saya adalah Rachel, lupakan dulu itu untuk sementara waktu dan cobalah untuk lakukan sesuatu yang lain selain sosial media. Karena mungkin perlu satu generasi untuk ini lupa, dan generasi yang selanjutnya mungkin saja kamu bisa mencoba. Dan saat Rachel V-nya ini dikaitkan dengan sebuah kata yang bernama suap, maka masyarakat Indonesia yang mayoritas menengah ke bawah ini terus kemudian menjadi sangat marah. Apa yang dia lakukan dianggap melukai hati masyarakat Indonesia yang lebih banyak ini tadi. Maka sesuatu yang paling ditakutkan oleh para influencer sosial media atau pekerja seni seperti saya adalah cancel culture. Seperti kita tahu, banyak YouTuber yang terus kemudian takut karena banyaknya arus unsubscribe. Kita tahu itu dan kita tahu pernah terjadi kapan dan pada siapa. Dan hal seperti ini itu sangat-sangat mungkin untuk terjadi. Sesuatu yang mudah naik akan sangat mudah untuk turun, tergantung kita untuk memaintainnya. Dan dalam hal seperti ini tidak ada yang namanya hukum berbicara. Hukum alam atau netizen yang akan lebih penuh derita. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Rachel di sini? Seperti tadi saya bilang, apapun yang membuat masyarakat marah, ini harus dilakukan antisipasinya. Dia harus menyewa juga public relation consultant yang baik, dan dia harus membuktikan apa yang dituduhkan ini tidaklah benar. Seperti menggunakan anaknya untuk membuat citra dirinya ini terhadap sesuatu. Pergi ke ulang tahun anaknya yang terus kemudian mengekspos dirinya dan terus kemudian menjadikan dia jadi pemberitaan nasional seperti sekarang ini. Atau pengalihan isu. Menyadari semua kesalahannya, melakukan doxing di masa lalu, dan juga mempergunakan sosial media sebagai sebuah bahan untuk menimbulkan sebuah isu yang sangat berbahaya untuk menjadi liar dan membuat orang tidak menyukainya. Maka jika memang masih mau berkiprah di sosial media, ini adalah hal yang harus diputar balik dan dibuat netizen mempercayainya. Juga Rachel V-nya harus menjadi seseorang yang lebih tidak mempergunakan emosi, tapi lebih dewasa dan mencitrakan dirinya sebagai seseorang yang memang lebih dewasa. Saya pikir dia harus ingat bahwa ini bukanlah 2016 atau 17. Saat dia memulai karirnya, dia bertumbuh menjadi seorang wanita yang telah melalui semua kehidupan, terus kemudian gagal dalam pernikahan, membuka hijabnya, dan dia harus menemukan branding dan image yang baru dibandingkan image yang lama yang sudah lenyap dan hilang saat dia mencoba menyuap lolos dari karantina. Dan terakhir di sini, ini adalah message tidak pada Rachel. Karena saya lihat semua ini akan berakhir saat kemarin itu. Kecuali dia mencoba lagi beberapa tahun mendatang atau merubah pendekatannya. Tapi untuk kalian semua, bahwasanya kita harus tahu, sosial media ini memainkan emosi. Sesuatu yang naik dengan cepat akan sangat mudah turun dengan cepat. Apapun yang kalian unggah di sosial media tidak akan pernah hilang selama-lamanya. 10, 100, 1000 tahun lagi, bahkan sampai kapanpun. Selama internet ada, apa yang kita unggah akan ada di sana. Jadi tergantung kepada kalian, kalian ingin dikenang sebagai apa. Ini adalah message tidak hanya kepada Rachel V-nya, tapi kepada diri saya dan untuk kita semua. Yang terbaik untuk Rachel V-nya dan keluarga, berhentilah menghujat dia, dan ketahuilah bahwa apa yang kita hujatkan, mungkin saja jika kita di posisi orang itu, kita tidak akan sekuat dirinya dan mungkin akan melakukan hal yang lebih buruk daripadanya. Janganlah membenci seseorang atas siapa dirinya, tapi bencilah apa yang dilakukan dan doakan agar dia berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.